Hai semuanya, kenalin aku Salsabila Nadifadila. Hari ini aku akan menerangkan dan juga menjelaskan tentang gimana sih tips dan trik aku untuk how to tackle demotivation. Wah, ini tuh topik yang sangat close to heart gitu ya, karena ini sering banget kita alamin. Aku juga sering banget ngalamin dan eh beda-beda sih cara men-tackle tiap demotivation-nya karena pasti kan alasannya itu juga beda-beda. Nah, di sini, aku akan nerangin nih gimana sih caranya kita mencari akar dari demotivation itu sendiri dan gimana caranya untuk, memilah-milah apakah demotivation ini tuh sebenarnya, healthy for us karena mungkin ini sesuatu yang kayaknya sinyal nih dari, alam semesta, dari diri kita bahwa kita nih nggak berada di path yang sebenarnya kita suka atau yang what is meant for us gitu. Nah jadi, stay tune dan, here we go. Aku mau share screen dulu. Oke, so how to tackle demotivation by Salsabila Nadifadila. Oke, jadi sebelum kita masuk ke, gimana sih cara tackle demotivation itu sendiri, maka aku akan menjelaskan tentang apa sih demotivation itu sendiri sebagai definisinya itu apa gitu. Walaupun kita semua pasti udah ngerti lah ya maksudnya dari segi konsep demotivation itu apa. Nah, tapi kalau dari dictionary yang aku lihat bahwa demotivation itu adalah lack of interest in and enthusiasm about your work gitu. Nah, it could show up as apa aja nih. Kita bisa merasa bosen gitu kan. Kita jadi nggak ada motivasi untuk melakukan hal-hal yang kita biasanya suka. Lalu kita juga biasanya akan mengisolasi diri sendiri dari teman-teman yang biasanya kita sering nongkrong, sering sering ketemu bareng gitu. Nah, terus kita juga merasa kayak capek terus, kayak kita tuh kerjaannya misalnya nggak terlalu banyak, tapi terus kita capeknya tuh, aduh kok capek banget gitu, kayaknya kita nggak ada, apa ya, keinginan untuk, melakukan sesuatu yang kita passionate about gitu. Nah, emang di sini ditulisnya, definisinya adalah, regarding our work, tapi sebenarnya demotivation ini juga bisa show up di misalnya kita demotivation ketemu sama orang gitu. Jadi kita jadi kayak misalnya introvert tuh, normal ya, introvert itu karena, mmm, lebih suka nge-charge diri sendiri itu, dengan hal-hal yang mereka sendiri gitu, misalnya baca buku sendiri, ke taman sendiri. Nah, itu mereka lebih merasa bebas dan juga merasa, "Ini gue banget nih," gitu. Jadi dia bisa menjadi dirinya sendiri saat dia tuh sendiri, itu kalau introvert. Nah, tapi kalau misalnya di-motivation ke dalam bertemu orang, nah itu, perlu dikaji lebih lanjut lagi, itu kenapa gitu. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih ke step by step gitu, sebenarnya nggak step by step juga sih, cuma, sebelum kita lanjut ke, gimana caranya, itu aku mau kasih tahu dulu bahwa sebenarnya demotivation ini adalah something that is normal and it is a universal experience gitu. Kalau misalnya jadi kita kadang misalnya demot nih, terus kita lihat buka Instagram, dan orang-orang di Instagram kayaknya, wow, happy banget, kayaknya, ih, suka banget dengan apa yang mereka lakukan gitu. Terus kita melihat diri kita sendiri kok kita demot gitu dan kita merasa kayak, "Aduh apa yang salah ya sama aku ya? Kenapa aku gini ya? Apakah aku tuh kurang gimana gimana gimana? Atau mungkin ini adalah, karmaku karena apa?" Kayak gitu-gitu. Nah, kita nggak perlu mikir terlalu jauh seperti itu dan terlalu mengecilkan diri sendiri, tapi sebenarnya demotivation-nya adalah normal banget gitu dan nggak apa-apa, normal aja kayak kayak demot-demot biasa gitu. Nah, dan ini tuh hal yang universal. Universal dalam arti, misalnya kita lihat siapa ya, Maudy Ayunda gitu. Kayak dia kan, wow, very bright, such a bright student, such a bright artist, dan dia kayak produktif terus kan. Nah, tapi kita kan nggak tahu nih di baliknya itu seperti apa gitu. Pasti dia juga sering merasakan, wah kadang lu lagi nggak mood gitu, lagi demot gitu. Nah, kita kan nggak tahu behind the scene-nya kayak gimana gitu kan. Nah, which is sebenarnya it is something universal karena manusia itu nggak didesain seperti mesin gitu, nggak didesain untuk, lanjut terus, kerja terus gitu, tapi kita perlu waktu untuk refreshing, waktu untuk kita, charging ourselves gitu. Nah, biasanya, demotivation ini dilihat sebagai sesuatu yang have to be removed gitu, kayaknya harus cepet-cepet, "Ah, nggak boleh nggak boleh nggak boleh nggak boleh demot, aku harus menyelesaikan tugasku, goal-ku," dan segala macam gitu kan.
Itu aku relate banget gitu. Aku dulu orangnya yang kayak gitu banget dan itu sangat-sangat exhausting. Dan seen as something to be removed gitu. Nah, tapi sebenarnya instead of something that needs to be understood gitu. Padahal sebenarnya demotivasi ini itu adalah bagian dari tubuh kita yang perlu dimengerti gitu. Kenapa ya? Kayak kenapa kamu kok demot gitu. Tapi dengan bukan ada yang kayak kenapa demot gitu, tapi lebih ke arah kayak kenapa ya gitu. Kayaknya tuh perlu pelan-pelan gitu untuk kita menelaah kembali demotivasi ini itu kenapa gitu. Nah, jadi kalau needs to be understood, which is we need to discover what is the root cause of this demotivation itself, dan kita harus treat with care and patience gitu. Jadi lebih sayang nih sama diri sendiri, lebih mendengarkan apa sih yang diminta sama diri sendiri gitu, yang dicoba komunikasikan sama diri sendiri. Nah, karena kalau kalian pernah lihat vlognya atau videonya Maudy Ayunda yang setelah lulus dari Stanford, dia tuh bilang kalau misalnya malas itu sebenarnya bukan sebuah karakter gitu. Jadi nggak orang tuh lahir terus karakternya malas gitu, kayak kamu ditakdirkan untuk jadi malas gitu. Enggak. Tapi sebenarnya itu adalah sinyal bahwa kita belum menemukan apa yang benar-benar memberikan kita energi gitu. Jadi it's okay, it's normal, nggak usah panik kalau demot karena it is a totally normal and universal experience gitu. Nah, terus kita lanjut ke types of demotivation gitu. Nah, jadi kalau aku membaginya demotivation ini ada yang mild demotivation, which is dimana misalnya kita udah kerja sesuai passion gitu, kayak misalnya kita hobi menggambar, ya udah kita kerja di animasi gitu misalnya, kita udah suka nih. Nah tapi kita kadang demot nih kayak misalnya creative block gitu, writer's block, terus kayak kok buntu ya, kayak nggak biasanya tuh banyak ide yang mengalir gitu. Nah itu masih mild demotivation. Karena sebenarnya kita udah di jalan yang tepat, cuma kita ya normal lah, kita nggak mungkin 100% manusia penuh ide gitu kan, nggak juga gitu. Nah ini biasanya how to tackle-nya, ya kita misalnya jalan-jalan ke museum gitu, kita jalan-jalan ke misalnya taman safari gitu, kita refreshing diri kita sendiri, mungkin kita lagi butuh jalan-jalan aja nih, atau kita lagi butuh inspirasi-inspirasi baru yang dulu-dulu ini kita jarang kita dalami gitu. Misalnya kayak dulu sukanya lihat painting ala ekspresionisme gitu. Nah, sekarang kita lebih ke arah yang realisme atau naturalis atau yang abstrak, lebih abstrak gitu misalnya. Nah, di situ itu untuk mild demotivation. Nah, tapi ada yang kedua, ini ada yang heavy demotivation. Di mana ini tuh lumayan berat sih heavy demotivation ini dan perlu ditangani dengan serius gitu, dan kita emang walaupun tadi aku bilang jangan panik, cuma yang ini bukan panik tapi lebih ke arah uh, menanganinya tuh dengan hati-hati gitu, dengan pelan-pelan dan nggak mungkin selesai dengan 1-2 hari aja gitu. Nah tapi perlu kita sabar untuk menangani heavy demotivation ini. Oke, nah ini nih saat yang kita tunggu-tunggu, yay, yaitu how to tackle demotivation itself. Oke, jadi kalau yang tadi kita misalnya udah buntu banget nih, udah aku nggak bisa nih lanjut lagi nih di sini, dan aku capek banget, terus aku kayak selalu misalnya ada tugas telat mulu, terus kayak kalau bahasa Jawanya aras-arasen gitu, jadi kayak udah ya udahlah asal-asal aja gitu, kayak kayak asal jadi asal selesai gitu. Nah kalau menurutku salah satu tips yang paling manjur adalah to rediscover yourself gitu. Jadi misalnya dulu kita mikirnya, oh kita ini A gitu. Kita selalu ada, kalau misalnya psychologist dia bilang every person has their own self concept gitu. Jadi kita melihat diri kita nih seperti apa sih? Kayak misalnya A gitu. Kayak oh aku tuh orangnya A B C D E F G. Nah, tapi kadang kita ini punya blind spot gitu. Kita punya hal-hal yang nggak bisa dilihat sama diri kita sendiri, tapi bisanya dilihat sama orang lain, atau misalnya dilihat setelah berproses gitu. Nah, jadi terkadang kita harus melihat diri kita sendiri, apa iya ya ini yang aku mau? Apakah aku tuh mungkin aku dulu terlalu muda untuk memutuskan sesuatu, atau aku belum ada experience, atau mungkin dulu aku masih ikut-ikutan teman atau gimana. Nah, jadi sebenarnya
Kenapa rediscover yourself? Karena sebenarnya deep down itu an acorn knows that it is meant to be an oak tree. Jadi biji dari oak tree itu, acorn, itu deep down tuh dia tahu kalau misalnya, oh nanti kalau aku tumbuh, ini aku akan menjadi oak tree gitu. Sama kayak kita. Jadi sebenarnya kita itu udah tahu nih sebenarnya kita tuh meant to be apa sih di DNA kita itu sebenarnya udah tertulis tuh. Sebenarnya kita tuh jadi apa? Sebenarnya ini belum teruji ya, tapi I have a theory about that. Dan dari orang-orang juga banyak yang bercerita tentang itu. Nah, kita tuh pengen jadi apa gitu. Nah, jadi kita di rediscover yourself ini kita benar-benar self introspection gitu. Kita lebih mengenal diri kita sendiri. Mungkin tadinya kita masih melihat apa yang yang prestis yang mana nih. Wah, kita pengen yang lebih menguntungkan yang mana misalnya untuk kerja atau gimana. Tapi sebenarnya kita nggak passion di situ. Nah, jadi bisa jadi demotivasi ini adalah blessing in disguise, di mana adalah sebuah redirection untuk kita untuk mencari path yang emang suitable untuk kita, gitu. Nah, jadi kalau misalnya katanya orang kalau gagal gitu kan, itu adalah sebenarnya bukan failure. Maksudnya bukan yang kayak failure terus gagal seterusnya, tapi adalah redirection. Berarti path kita tuh bukan di situ gitu. Nah, terus ada juga quote yang aku suka nih, because when you hit rock bottom, the only way to go is up. Jadi kalau udah kayak mentok banget nih, kayak parah banget, itu sebenarnya pasti logically pasti mikirnya kayak, wah udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah kalah, udah mentok deh. Tapi sebenarnya kalau kita masih punya keinginan untuk bangkit, itu aja udah halfway through going through the demotivation itself gitu. Karena the only way to go when you hit rock bottom is up. Oke. Nah, jadi karena tadi kan kita udah tahu nih sebenarnya kita tuh destined jadi apa itu tuh kita udah tahu. Jadi misalnya kita udah kayak selalu drawn to something like apa misalnya sama bunga-bunga gitu, suka bunga-bunga atau lebih ke arah kayak wah ngelihat suka manga, anime kayak gitu-gitu. Nah, itu kan kita udah ada nih. Tapi kita terkadang banyak rasa takutnya. Nah, tapi rasa takut ini bukan karena oh kita tuh penakut gitu, enggak. Tapi sebenarnya emang di dunia ini mungkin desainnya belum sempurna, sistemnya belum sempurna, jadi emang belum bisa menurture orang-orang tuh sebagai individu yang unik gitu. Jadi kita tuh lebih disamaratakan. Pokoknya dibikin kompetisi deh, kayak kamu pokoknya kalau yang paling bagus, nilai paling bagus atau paling apa paling tinggi, paling 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 itu yang terbaik. Padahal sebenarnya ya semua terbaik karena kita aja lahir itu dari miliaran sperm dan satu ovum yang ketemu gitu, gimana chance-nya, dan itu kita udah mengapa ya, itu udah something really special about us gitu. Jadi kita nggak perlu lagi kayak berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik karena kita udah yang terbaik gitu. Yang kita harus lakukan adalah ya kita menjadi apa yang kita destined for gitu, yang kita emang suka nih, emang kayak passionnya di situ gitu. Nah, tapi normal kalau misalnya kita emang masih belum gitu, misalnya kayaknya kita tuh kayaknya aku masih belum deh, walaupun kayaknya mungkin dari luar kayak udah sukses gitu, tapi perasaannya kok kayaknya belum ya. Nah, itu karena mungkin kita salah jalan gitu, belum ke jalan yang tepat. Karena kadang ada fear of failure gitu. Kita takut misalnya, oh ini baru pertama nih, orang nih jarang yang kayak gini. Atau orang yang kayak gini biasanya duitnya banyak atau backup-nya banyak karena misalnya pakai modal kan juga susah nyarinya. Nah, kita fear of failure gitu. Nah, tapi padahal sebenarnya kalau misalnya kayak emang kalau quotes-nya pasti when there is a will there is a way, tapi kalau menurutku itu benar, tapi juga kayak semesta pasti membantu itu. Kalau misalnya kita tuh istilahnya on the track, pasti semua itu running insya Allah smoothly. Dan kalau misalnya ada yang misalnya oh gagal atau gimana, nah itu berarti emang proses pembelajarannya kayak gitu. Jadi kita walaupun gagal kita tetap merasa kayak tetap semangat, tetap seneng gitu karena kayak oh I have tried, aku telah mencoba. Jadi kalau misalnya aku kayak gagal berarti bukan jelek tapi karena mencoba nih baru nyoba gitu, dan positifnya adalah you have tried and that what matters the most gitu. Karena you have followed yourself, your intuition, your heart, dan gagal tapi kamu tetap melanjutin gitu.
Nah, selanjutnya adalah fear of judgment. Jadi kita takut nih dijudge sama teman-teman, kayak dijudge kayak, aduh apaan sih misalnya pengen jadi content creator gitu. Ah, apa sih panjat sosial gitu. Atau kayak, apa sih konten lu tuh nggak bagus-bagus banget gitu. Jadi kayak omongan orang tuh masih sangat, apa ya, ingrained to ourselves. Dan ini mungkin karena juga banyak trauma dari masa lalu di pas masa kecil, kita dibilang apalah, kamu kurang ini, kurang itu. Jadi kita menciptakan protective mechanism di mana biar kita nggak digituin lagi. Makanya kita udah deh nggak usah jadi diriku sendiri karena kita mikirnya kalau kita tuh diejek itu berarti karena kitanya nih kita nih kurang, berarti kita pantas diejek. Padahal sebenarnya ya mereka itu mengejek karena mereka sebenarnya nggak suka sama diri mereka sendiri. Makanya mereka memproyeksikan rasa nggak suka diri mereka sendiri ke orang lain biar orang lain yang merasakan gitu. Nah itu nggak baik banget dan toksik ya. Jadi kalau ada orang kayak gitu lebih baik disarankan ke terapis gitu. Jangan dijauhin juga. Tapi ya kalau misalnya perlu menjauh juga. Tapi nggak yang kayak kasar gimana gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah fear of the unknown. Jadi fear of the unknown ini kita takut gitu. Terus nanti gimana? Apa yang akan terjadi? Dan itu hal-hal yang baru. Misalnya kita mau bikin bisnis gitu. Itu hal yang sangat baru gitu. Dan nanti ketemu orang yang baru dan segala macam gitu. Kita masih belum mengerti semuanya. Nah, tapi di situ serunya tuh di situ. Jadi kayak kita emang benar-benar memulai sesuatu yang baru dan itu yang kita dari visi kita dan itu apa yang kita suka gitu. Nah, itu di situ adalah gimana ya? Kita juga jadi mungkin semakin dekat sama Tuhan juga karena kita benar-benar apa ya, kita perlu pegangan nih, kita nggak bisa kayak sendiri gitu. Gitu sih mungkin. Nah, jadi kan tadi kan kita kan biasanya ini ya terlalu takut akan masa depan gimana, di masa lalu gimana gitu. Kayak misalnya di masa lalu kita trauma, pernah diejek, gambarannya jelek gitu. Nah, jadinya kita merasa kayak, oh aku tuh nggak I'm not gitu good enough gitu. Padahal sebenarnya belum tentu gitu. Karena bagus nggak bagus kan relatif ya. Terus di masa depan kita juga takut kan tadi fear of unknown, fear of failure. Nah itu kita mikir mikir terus dan kita malah nggak mikirin diri kita sendiri in the now gitu. Nah makanya praktis yang bagus untuk dilakukan adalah mindfulness. Gimana kita being present in the here, in the here and now. Jadi kita sekarang itu gimana sih perasaan kita sekarang gitu, kayaknya, "Oh aku misalnya dulu pernah diejek, tapi aku kayak pengen coba lagi deh," gitu. Nah ternyata ternyata hal-hal yang kita pikir bikin kita bahagia, itu sebenarnya mungkin nggak selaras dengan apa yang sebenarnya bikin kita bahagia. Jadi kita kita lupa nih, kayak mungkin kita mikir kalau sukses kita bahagia, kalau kita pergi ke Jepang, kita pergi ke Jerman gitu, kita bahagia. Tapi sebenarnya bahagia itu ya di sekarang gitu, di masa-masa ini. Ya kita lagi pengen apa, ya udah lakuin aja gitu. Nah, jadi nggak terlalu banyak not ruminating on the past or worries about the future gitu. Karena ya itu tadi, jadi kita jadi nggak fokus dengan apa sih yang pengen kita lakukan gitu. Dan takutnya malah setelah udah tercapai nih suksesnya, oh nggak bahagia, oh aku mungkin butuh sukses lebih besar lagi gitu kan jadinya nggak mengapresiasi diri sendiri gitu bahwa kita tuh wah udah kita nyoba aja itu udah bagus kita bangun tidur aja itu udah prestasi loh karena ya banyak banget cobaannya kita banyak harus ketemu ini itu nyiapin ini itu mandi makan ketemu orang tua segala macam itu tuh berat banget biasanya dan dalam daily work ya itu apa ya berat gitu dan itu pantas diapresiasi gitu. Nah, jadi ada beberapa grounding techniques nih buat orang-orang yang suka overthinking gitu kan. Aku juga suka overthinking banget. Tapi ada grounding techniques-nya. Uh, yaitu pertama, focus on your breathing and notice the bodily sensation gitu. Jadi hembuskan, ditarik nafasnya, lalu hembuskan gitu. Nah itu, jadi kita fokus ke pernafasan kita dan kita rasain nih gimana sih rasanya kayak ada di sini gitu. Kita benar-benar pegang sekitar gitu. Oh kita tuh lagi ada di kamar tidur gitu. Kita lagi ngapain gitu. Kita benar-benar perhatian gitu sama hal-hal itu. Nah terus kita latihannya adalah name 5 things you can see. Ada yang 5 hal yang bisa kamu lihat, lalu 4 hal yang bisa kamu pegang,
Itu benar-benar dideskripsikan ya, misalnya dipegang kayak, oh lantainya tuh dingin gitu, kayaknya bahannya apa, terus kayak, oh ini ada kerasa, ada geronjalannya atau gimana gitu. Terus 3 things you can hear, 2 things you can smell, and 1 thing you can taste. Nah itu adalah grounding teknik yang pertama. Terus habis itu ada mindfulness techniques. Nah, ini tuh very thorough banget mindfulness techniques-nya karena benar-benar kita pakai uh, buah yang bukan buah sih, apa sih, kayak decoration gitu, yang emang rasanya tuh menarik gitu. Jadi kita nggak mau harus berada di masa sekarang. Nah, pertama, oh ini belum yang tadi ternyata. Yang tadi tuh kismis. Jadi yang pertama adalah mindful eating dulu. Jadi kita fokus ke experience sensory of our food itself gitu. Jadi food kita ini rasanya apa sih? Manis kah, pahit kah, asem kah, gurih, pedas gitu. Nah, itu kita benar-benar fokus ke sensory experience-nya. Nah, di situ kita bisa sambil kita eh, apa ya, menanya sama diri sendiri, suka nggak sama makanan ini gitu. Nah, terus kayak mungkin kadang kita sebenarnya suka, tapi karena satu dan lain hal kita jadi nggak suka. Tapi sebenarnya kita suka gitu, dan kita bisa tanya ke diri kita sendiri, kenapa ya kita nggak suka gitu. Ya, jadi kita bisa lebih mengenal diri sendiri gitu. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang bikin kita tuh kan gini gitu. Nah, itu kan deep down ya di dalam diri kita, dan kita harus sabar nih bertemu sama diri kita sendiri. Nah, habis itu, nah ini nih, oh sama si mindful eating, tapi ini lebih mindful lagi karena pakai raisin. Jadi satu aja, get raisin, satu nih. Terus habis itu bayangin kamu adalah seorang manusia yang baru pertama kali menginjak kaki di bumi. Kamu nggak punya prejudice anything about raisin atau apa. Karena aku jujur, aku tuh jarang makan kismis, tapi nggak suka banget. Kayak ngeliat tuh nggak suka gitu. Nggak tahu kenapa. Nah, jadi mungkin ini ada hubungannya ya sama, sorry, ada hubungannya sama ya ini tadi prejudice, kita punya judgment about the world dan segala macam. Jadi kita didn't know anything about the world, terus kita drop off to this uh, earth. Nah, terus habis itu sebentar, oke. Sorry, tadi mau lihat recording apa enggak, karena kalau nggak recording harus ngulang lagi dari awal. Baiklah. Ya, ternyata tadi tuh ada apa dari lipstick gitu. Oke. Nah, jadi kita udah nggak punya judgement apa-apa. Nah, terus habis itu udah, terus kita lihat nih kismisnya, jangan dimakan dulu. Dilihat, terus kita tuh rasain beratnya kismis nih gimana sih, kayak mungkin ringan atau agak berat dikit atau kayak gimana gitu. Nah, terus habis itu kita observasi permukaannya, apakah ada geronjalannya, ada yang bagian terang kalau kena lampu ya kan, bagian mungkin agak kena agak ashy gitu, kayak agak ada gimana gitu, abu-abu gitu kan. Terus kita coba dicium nih, dicium, kita notice, kita suka nggak sih nyium kismis ini, misalnya nggak suka, mungkin boleh dicatat gitu. Jadi ini latihan untuk nantinya, untuk kita misalnya ngelihat suatu barang tuh kita nggak langsung kayak nggak suka. Padahal sebenarnya nggak sukanya karena dulu nih, dulu tuh kenapa gitu. Nah, jadi kita kan padahal suka nih sebenarnya ya, karena mungkin ada trauma yang perlu di-resolve gitu, yang perlu diomongin sama terapis atau gimana gitu kan. Nah, habis itu di roll between our fingers, roll kismisnya, terus dengerin suaranya kayak gimana sih, kayak mungkin nggak ada suaranya, atau mungkin ada kayak suara bunyi tangannya kita gitu. Terus kita kita lihat apakah lengket nggak sih, lengket pasti kan biasanya karena manis-manis gitu kan, pasti ada kayak gimana, kayak liquidnya gitu. Terus perasaanmu terhadap
kismis ini apa sih, kayak apa kamu nggak suka, kayak apaan sih kismis doang diperhatiin banget, aku kok nggak diperhatiin, nah gitu kan, itu kan berarti ada sesuatu gitu kan. Nah terus place the raisin between your lips, terus ditaruh nih di between our lips, terus jangan dikunyah dulu. Terus habis itu apa kamu pengen apa tiba-tiba lapar atau tiba-tiba kayak pengen nelen atau pengen ngunyah atau nggak suka pengen lepeh gitu. Nah kita notice. Terus habis itu roll it back into your mouth gitu, tapi jangan dikunyah dulu. Terus ada rasanya nggak? Rasanya dikit apa banyak gitu. Terus uh, keluar keluar air liur nggak gitu. Terus apa yang pengen kamu lakukan gitu. Terus coba digigit tapi gigit sekali gitu. Terus apa yang terjadi? Terus habis itu kita coba untuk kita kunyah. Habis kita kunyah, terus habis sampai bener-bener kayak cair gitu. Nah terus uh, di perasaannya apa, terus coba kita swallow, udah kita telan, terus kita tutup mata sebentar, terus kita notice apa aja sih konsekuensi dari tubuh kita yang terjadi itu apa aja. Dan itu biasanya merasa apa ya? Merasa tubuh kita tuh diperhatikan gitu. Padahal biasanya mungkin kan kita jahat nih sama tubuh kita, kayak udahlah ayo kamu harus kurus, kamu harus ke sekolah jam 6 pagi gitu. Kayak ya ampun jam 6 pagi ke sekolah, bayangin. Kalau aku bayangin sekarang kayak itu pagi banget, tapi dulu kayak have to do that, ya nggak sih? Kita tuh terlalu memaksa diri kita. Dan mungkin bukan salah kita sepenuhnya, dan mungkin nggak salah sistemnya sepenuhnya karena ya belum sempurna aja, belum yang terbaik gitu. Nah, apa sih keuntungan dari exercise itu gitu? Jadi pertama non judging gitu. Kita belajar untuk kita tuh untuk kayak misalnya ada berita nih di Instagram atau kita ngedenger ada rumor-rumor apa. Kita tuh nggak langsung kayak menjudge gitu. Oh, berarti gini, kita tuh pelan dulu sebentar, sabar. Ini bener nggak ya ceritanya? Terus ini aku tuh nggak suka, bener-bener emang aku nggak suka atau ada sesuatu ya gitu. Terus habis itu patience gitu. Kita belajar sabar, kita belajar untuk kayak misalnya kita tadi bikin bisnis nggak sukses-sukses, tapi emang kita suka, kita sabar gitu. Mungkin kita sampai beberapa kali gitu kan, baru kita memutuskan untuk misalnya mungkin nggak di jalur ini gitu. Nah, dan eh, sabar jadi nggak sekali terus kita langsung kayak cut gitu. Terus beginner's mind gitu, kita jadi mau diajarin gitu. Jadi kan ada yang lebih susah unlearning orang yang udah tahu daripada ngajarin orang yang kayak beginner gitu. Karena kalau beginner kita benar-benar ya kita humbling ourselves, kita tuh nggak tahu gitu. Kita belajar dan ingin menimba ilmu gitu. Nah, terus kita jadi juga lebih apa ya, lebih humble, lebih pengen tahu nih banyak hal di dunia ini yang belum kita ketahui, dan kita banyak tanya, kita banyak sharing-sharing sama orang, dan itu penting banget untuk men-tackle di motivation dan juga di kehidupan sehari-hari. Terus habis itu trust gitu. Jadi apapun yang kita rasain, apapun yang terjadi, kita percaya bahwa it's gonna be okay gitu. Dan kalau aku sih emang I'm very religious, I'm very apa ya, spiritual. Jadi aku percaya asal kita nggak berbuat jahat, kita nggak jahatin orang, kita emang melakukan hal yang halal, yang baik, itu it's gonna be okay gitu. Terus habis itu non-striving gitu. Jadi kita nggak ngoyo banget gitu, harus berhasil, harus misalnya hari ini punya goal 10 hal yang perlu diselesain, kita harus menyelesain semua, nggak perlu kayak gitu. Terus habis itu acceptance. Jadi ya itu kita menerima apapun yang diri kita rasakan gitu. Kita nggak kayak merasa kayak kok aku gini sih. Ini pasti kalau orang yang terkenal atau siapa ya misalnya Beyonce nggak mungkin kayak aku gitu. Nah kita jadi jahat kan sama diri kita sendiri. Itu kita kurangin. Jadi kita lebih accepting sama diri kita sendiri. Nah, jadi ada nih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk unwinding dari stresses yang kita biasanya alamin gitu. Pertama, walk in nature gitu. Jadi ada namanya di Jepang itu ada namanya Shirin Yoku. Tulisannya SHIHRIN strip YYOKO. Shinrin Yoku kalau nggak salah. Jadi itu
teknik kalau kita berjalan-jalan di hutan atau misalnya kayak di kebun bibit gitu, di kebun yang kayak banyak pohonnya, itu kita sambil mencium baunya gitu. Terus itu kita kayak date with them gitu, date with the forest gitu. Kita amatin gitu, gimana sih ijonya tuh beda sama satu sama lain kayak gitu. Nah, terus habis itu kita juga catat nih hal-hal yang bikin kita bahagia gitu. Misalnya kayak oh, aku tuh dari jalan-jalan di hutan ini aku suka kalau lihat ada bunga ini, atau aku suka kalau aku nemuin jalan baru gitu. Nah, itu kita catat dan kita untuk ke selanjutnya gitu. Untuk ke selanjutnya kita gimana sih apa yang bikin kita senang dan apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga mood kita gitu. Terus habis itu exercise gitu. Jadi dari exercise ini kita tuh lebih mengenal tubuh kita sendiri gitu. Karena kadang kita terlalu in our head, kita exercise tuh cuma buat buat ini doang nih, buat kayak biar abs-nya kelihatan atau gimana. Nah, tapi sebenarnya nggak apa-apa, tapi lebih baik exercise yang juga kita tuh consciously pengen gitu dan untuk mengenal tubuh kita sendiri. Misalnya kayak sakit gitu, oh berarti ya udah kita bisanya segitu dan it's okay. Itu bukan hal yang kayak apa ya, cela gitu. It's not our flaw gitu. Ya gitu kita emang belum bisa aja dan itu nggak apa-apa gitu. Nah, jadi dari hal-hal tersebut, misalnya tadi kita udah mindful kan, kita udah bisa menotice our bodily sensation, kita udah bisa memperhatikan dan mengetahui apa aja sih yang kita rasakan. Nah, kita pay attention nih sama apa yang membuat kita tuh excited gitu, terus membuat kita seneng, yang membuat kita termotivasi. Misalnya kita suka lihat videonya Maudy Ayunda atau videonya Raisa misalnya, atau Putri Tanjung atau siapa gitu kan. Nah, terus apa sih yang menginspirasi kita gitu. Nah, tadi kan udah nih kita misalnya apa aja yang kita suka segala macam. Oke. Nah, tapi kadang it's not enough gitu. Kadang yang kita suka itu dulu pernah misalnya dimarahin gitu kayak ah kebanyakan main kamu gitu. Kayak atau kalau misalnya kayak ah kamu suka bikin baju gitu kan. Bikin baju digunting-gunting berantakan gitu. Nah, jadi kamu tuh ada trauma yang kamu punya gitu. Nah, jadi di tubuh kita itu banyak banget subconscious di alam bawah sadar kita yang masih kita tuh belum tahu gitu. Dan apalagi dari kecil sampai sekarang kita baru mengerti tentang hal ini dan untuk keesokan harinya tuh untuk besok-besoknya itu kita akan encounter hal-hal yang yang sangat complicated, sangat kompleks yang kita masih perlu untuk memprosesnya ini tuh dengan apa ya, dengan proses yang hati-hati dan juga thorough gitu. Nah, jadi dalam sehari-hari kita itu misalnya kita berinteraksi sama orang, terus misalnya kita pergi ke kantor atau ke sekolah atau kemana, nah itu kita tuh selalu ada banyak interaksi-interaksi yang menimbulkan emosi-emosi yang kita tuh bahkan mungkin kita nggak sadar gitu. Nah, jadi banyak hal-hal yang unprocessed emotion di tubuh kita. Selain itu, misalnya kita tuh juga sering banget kan kayak misalnya marah nih sama orang, misalnya kita minjem barang, ada orang minjem barang dari kita rusak. Terus kita takut kalau kita marah, kita tuh dianggap aduh buruk gitu atau enggak kita dianggap kayak ih kamu mau marah, kamu bukan teman yang baik gitu. Nah, itu terus kita me, meng merepress emotion itu. Nah, itu lama-lama emosi-emosi itu tuh akan build up gitu di dalam tubuh kita. Jadi dan biasanya kita itu malah marah sama hal-hal yang kita tuh sebenarnya nggak marah gitu. Jadi kita memproyeksikan gitu. Nah, jadinya kita gampang marah, kita gampang tersinggung, gampang semuanya jadi terlalu overly sensitif gitu. Nah, jadi emosi itu kalau aku ibaratkan seperti kita tuh punya gelas, terus habis itu diisi air. Nah, kalau misalnya sampai penuh nih, penuh ya, kita udah banyak nih kayak marah segala macam, sebel, kepanasan gitu-gitu. Terus ditambah demot lagi ya kan. Terus habis itu ada hal yang kita tuh sebenarnya seneng, tapi terus diisi nih ke gelas kita yang penuh. Nah, airnya tumpah kan. Nah, jadi kita sama sekali nggak ngerasain. Padahal sebenarnya hal itu bikin kita seneng gitu. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita harus
Jadi yang botol penuh itu dikeluarin dulu nih, pour it out, let it out gitu. Nah, jadi untuk merilis emotion tuh ngapain aja sih? Nah, tapi sebelum itu jadi kita pour it out dulu. Nah, biar hal-hal yang bikin kita seneng itu kita bisa ngerasain gitu. Jadi kita nggak, misalnya kita seneng, tapi kita at the same time kita sebel sama temen yang tadi minjem gitu ya kan. Jadi kita nggak jadi seneng gitu. Kita jadinya kayak grumpy gitu. Kita malah nggak suka deh sama dunia ini, malah nyalah-nyalahin ya kan. Nyalah-nyalahin dunia, nyalah-nyalahin Tuhan, orang tua, segala macem gitu. Nah, jadi apa aja sih yang perlu kita lakukan untuk melepaskan emosi-emosi itu? Pertama, yang paling enak adalah talking gitu, karena kita jadi merasa di-validate begitu. Jadi misalnya kita ngomong sesuatu, terus orang nanggepin gitu, kita jadi kayak, oh iya, aku nggak sendiri gitu, dan perasaanku ini valid gitu. Aku kayak, ya normal aku merasa kayak gini gitu. Nah, jadi talking ini juga bisa sama teman gitu. Tapi kalau sama teman kita takut dijudge ya kan. Kadang kalau teman kan kayak dia belum equipped with psychological training gitu. Nah, jadi kita bisa ke terapis juga. Karena di terapis itu juga kita diberikan kayak tips-tips apa aja kayak grounding technique gitu-gitu. Aku taunya dari terapis. Nah, terus habis itu uh, kita juga tahu hal-hal yang baik dari kita. Kan tadi kan aku bilang kita kadang punya blind spot gitu. Kayak kita punya blind spot bahwa hal-hal yang kita lihat dari diri kita tuh hal-hal jelek-jelek doang gitu. Nah, padahal sebenarnya orang lain tuh ngelihatnya nggak gitu gitu. Nah, jadi terapis juga bisa membantu kita untuk self love gitu, untuk melihat hal-hal baik dari diri kita gitu. Terus habis itu journaling gitu. Nah, dari journaling ini kita bisa mengenal diri kita lebih baik gitu. Karena biasanya ada prompts, ada pertanyaan-pertanyaan yang men-trigger kita untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa sih, misalnya kayak what makes you happy gitu, atau what is your passion, atau do you have any disappointment that you have in your life that haven't been resolved, atau gimana kayak gitu. Nah, terus painting. Nah, jadi kalau painting itu kadang kan kalau misalnya kalau tadi kayak kita talking, terus habis itu journaling, itu kan hal-hal yang kita udah aware ya kan. Kita udah tahu nih, oh ya aku tuh orangnya suka anggur, suka pisang, sukanya jalan-jalan ke TP, ke Grand City, ke gini-gini. Nah, itu kita udah tahu kan. Nah, tapi kalau painting itu kita alam bawah sadar banget nih yang bekerja. Kenapa kita milih warna hijau? Kenapa kita milih warna merah? Kenapa kita milih warna hitam gelap-gelap terus? Nah, itu tuh semua ada hubungannya sama alam bawah sadar kita. Jadi kita bisa mengeluarkan hal-hal yang kita tuh masih takut untuk ekspresikan gitu. Nah, jadi kadang nih misalnya kita takut kalau kita bilang ini akan mengerenggangkan relationship kita sama orang tua gitu, karena biasanya kan orang tua susah nih kayak menerima input dari anak. Terus kita juga mungkin jadi temennya jadi dikit gitu kalau misalnya kita cerita ini, padahal sebenarnya belum tentu teman kita itu akan pergi kalau kita cerita hal ini gitu. Atau mungkin hal-hal yang masih kita malu gitu untuk akuin gitu, kayak kita suka hal ini tapi itu masih guilty pleasure gitu, atau trauma-trauma yang lebih dalam. Nah, seperti sexual assault atau abuse yang lebih parah itu bisa kita keluarkan dulu di painting gitu. Dan biasanya kalau aku yang paling memudahkan adalah abstract painting, karena itu nggak ada bagus jelek, salah benar, pokoknya gambar aja. Dan mungkin ada orang yang bilang itu kayak coret-coret gitu, tapi sebenarnya kita nggak apa-apa gitu, kayak emang coret-coret gitu, emang kayak tapi nggak coret-coret yang kayak asal ya, tapi lebih ke arah kayak kita pengen tetap bagus gitu, bagus, tapi kita nggak ada kayak harus gimana, nggak ada rules-nya gitu. Jadi kita sesuai dari apa yang pengen kita ceritakan gitu. Jadi kita ya udah asal ini aja gitu. Tapi nggak asal-asalan gitu. Asal tapi nggak asal-asalan. Ya kan? Jadi asal asal just draw your brush anywhere you like gitu. Nah, di situ jadi biasanya gambar tuh nanti akan speak for themselves gitu. Biasanya aku tuh pernah gambar satu lukisan yang kayak menurutku jelek banget gitu, tapi ya udahlah aku kayak post aja di Instagram gitu. Karena aku suka kayak ngepost di Instagram, karena biasanya feedback dari orang-orang tuh
menarik gitu, kayak aku nggak pernah mikir kayak gitu, ternyata kamu mengapresiasi lukisanku segitunya gitu. Jadi aku kayak merasa apa ya, terapresiasi banget gitu, dan itu membantu aku dalam self love journey-ku. Nah itu terus orang-orang tuh kalau lihat tuh kayak lama gitu, kayak ada sesuatu yang stir themselves gitu. Jadi kayak mungkin jelek tapi sebenarnya itu jujur gitu. Jadi kalau jujur kita bisa berkoneksi sama orang-orang yang emang juga pengen koneksi yang jujur gitu. Nah, terus habis itu yang perlu kita tackle adalah self-limiting beliefs gitu. Jadi, kadang kita tuh punya asumsi-asumsi dan persepsi, dari tentang diri kita dan how the world works itu, yang sebenarnya itu nggak membantu kita lagi gitu. Jadi dulu, mungkin kita karena kita tuh dulu pernah misalnya dibully gitu, dibully kayak, "Eh, kamu pendek," gitu. Nah, karena kamu dibilang pendek, jadi kamu me me menginternalisasi hal itu, jadi kamu punya, kepercayaan bahwa, "Oh, aku nih nggak pantas dicintain karena aku tuh pendek." Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu padahal salah kan, itu adalah toxic belief yang kita punya dulu mungkin itu membantu kita. Jadi eee, ya udah eee, kita jadi apa ya, ya menerima abuse itu karena ya gimana lagi gitu. Ya udah kita nggak bisa ngelawan, kita emang kayak, ya mereka banyak padahal kita sendirian gitu kan. Cuma kita dulu pas kecil belum mikir kayak gitu, kita mikirnya kayak, oh kita ya udah kayak gitu. Atau kita mikirnya dunia ini jahat gitu, orang lain tuh selalu jahat sama kita. Nah kayak gitu. Nah itu, bukannya salah, tapi, kita jadi me meminimalisir hubungan dengan orang lain dan orang yang sebenarnya mungkin bisa baik untuk kita, tapi kita karena udah pernah dulu digituin gitu, kita punya trauma dan kita jadi men-judge orang-orang tuh, "Ah, pasti jahat," gitu. Padahal belum tentu, gitu. Nah, jadi gimana cara tackle-nya, tadi misalnya kita percaya kalau kita tuh unlovable, kalau kita tuh I'm not good enough, adalah dengan self love gitu. Bahwa you are enough, you are already enough, dengan segala yang kita miliki dan kita udah berusaha setiap hari untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih lebih, apa ya, lebih, bahagia, lebih, produktif dan itu kita tuh enough banget. Kita bangun tidur setiap hari aja itu udah sangat, bagus banget. Terus appreciate small achievement gitu. Jadi, eee, beliin diri lo sendiri tuh bunga misalnya, kayak pengen bunga atau pengen apa, tapi nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu yang kayak nah sampai jadi berlebihan gitu. Tapi small achievement tuh pantas untuk dihargain gitu. Terus do things that you enjoy gitu, yang kamu suka, misalnya kamu suka spa, atau kamu suka melukis, atau kamu suka hal-hal yang misalnya apa ya, Netflix gitu, tapi binge-nya nggak terlalu banyak ya gitu. Terus treat yourself to a salon, to a pampering day gitu. Terus believe in yourself that you can do it and kamu udah melewati 90% hari burukmu yang kamu kira kamu nggak bisa melewatin, tapi kamu udah berhasil lewatin dan itu bagus banget. Dan believe in yourself that you can gitu. Nah terus salah satu, hal yang membantu banget adalah memberikan nasihat. Jadi, kalau misalnya kadang nih kita dimintain nasihat gitu, coba perhatiin nasihat yang kita berikan ke orang lain. Karena terkadang saat kita tuh memberikan nasihat ke orang lain, atau memberikan arahan, itu sebenarnya kita memberikan nasihat untuk diri kita sendiri gitu. Nah jadi pas aku bikin ini tuh aku juga yang kayak, "Oh iya ya aku tuh butuh gini, aku tuh butuh gitu." Jadi kayak kita membantu diri sendiri dengan membantu orang lain gitu. Jadi langsung gitu. Nah terus ada lagi, belief yang kayak filosofi yang bagus banget untuk diterapin adalah stoicism gitu. Apa sih stoicism? Oh, oke. Jadi stoicism itu adalah, di mana, eee, kita itu, jadi kita tuh misalnya kalau pernah dengar istilah stoik, itu adalah berarti orang yang kayak diterpa apapun gitu, diterpa misalnya dijelek-jelekin, diapa-apain gitu, misalnya tapi bukan yang separah abuse atau sexual abuse ya, tapi kayak maksudnya, omongan orang dan segala macam itu mereka nggak terlalu, Eee, gerak, nggak terlalu wavering gitu, nggak terlalu kayak, ya udah mereka kayak ya udah gitu, karena mereka kayak percaya kalau misalnya hanya
mengontrol apa yang bisa mereka kontrol gitu. Jadi kayak kan omongan orang lain mereka tuh kayak kita nggak bisa mengkontrolkan gitu. Jadi ya udah kita fokus ke hal-hal yang internal gitu, yang bisa kita ubah gitu. Yaitu apa? Jadi misalnya kita di suatu perusahaan gitu. Nah, terus di perusahaan itu kita pengen banget nih jadi kayak top leader atau top worker gitu. Nah, tapi masalahnya kita terlalu terfokus sama penilaian dari bos kita gitu. Padahal kan itu nggak bisa kita kontrol dan itu malah membuat kita stres, worry. Nah, yang bisa kita kontrol adalah yang kita sendiri gitu, yang diri sendiri yang kita milikin, yang bisa kita ubah yaitu etos kerja kita, work ethics, terus habis itu kualitas mungkin segala macam. Nah, kayak gitu. Oke. Iya, tapi sebenarnya tuh ada sedikit nih tentang stoicism. Kayaknya aku lupa masukin. Nanti aku lupa itu apa. Nanti kalau aku ingat aku masukin. Aku akan kasih additional. Gimana nanti caranya. However it is. So, itu aja dari aku untuk how to tackle demotivation. So, thank you very much. And I hope it helps you. Dan boleh banget kita sharing-sharing. You can reach me through my Instagram, Salsa, NADHIFF, F-nya 2. Terus dari komen juga boleh. You can like, subscribe. Dan ya, okay. See you next time. Oke, aku baru ingat yang tentang untuk yang stoicism itu. Jadi yang kedua adalah kita sering banget menempatkan kebahagiaan kita terhadap di faktor-faktor eksternal gitu. Jadi kita menempatkan stoicism itu, kita menempatkan kebahagiaan kita itu di faktor eksternal kayak misalnya kita bikin video YouTube nih ya kan. Terus kita menempatkan kebahagiaan kita saat likes-nya tuh tinggi gitu, saat subscribers tinggi, dimana padahal itu kan nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi kalau misalnya like-nya banyak, kita senang, like-nya sedikit, kita sedih gitu. Nah, padahal itu benar-benar sesuatu yang apa ya, di luar kendali kita gitu. Jadi lebih baik untuk menempatkan kebahagiaan itu ada di misalnya di hal-hal yang bisa kita kontrol gitu. Jadi misalnya kualitas video kita, oh kita suka nih, terus mutu video kita. Nah, jadi kita menempatkannya di hal-hal kayak gitu. Terus habis itu ada quote dari Stoicism yang aku suka banget. Jangan harapkan hal-hal itu berjalan seperti yang kita mau, tapi harapkanlah hal-hal itu berjalan sebagaimana itu seharusnya berjalan gitu. Jadi misalnya kita tuh pengennya gini gini gini, tapi ternyata berjalannya kok beda. Dan berarti emang ditakdirkannya seperti itu gitu dan mungkin ada pembelajaran yang perlu kita pelajari, mungkin kalau misalnya kita terlalu misalnya cepat sukses gitu, ada momentum-momentum yang kayaknya lebih bagus kalau kita nunggu dulu nih karena misalnya apa nilai rupiah atau gimana kayak gitu misalnya secara ekonomi gitu kan. Nah, jadi untuk belajar untuk menerima keadaan juga gitu sih. Oke. Thank you. Jadi kalau ada pertanyaan atau kayak pengen sharing-sharing bisa banget. I'm open to any comments or suggestion. Bye. Thank you.